Sensitivitas dan keseimbangan, kunci menghadapi dunia yang berisik. Dalam hidup, kita sering berhadapan dengan berbagai macam komentar dan pendapat orang lain. Ada yang mampu mengabaikannya, sementara ada pula yang mudah tersinggung. Menjadi sensitif itu bukanlah hal yang buruk, asalkan kita bisa mengelola perasaan tersebut dengan bijak. Dalam buku The Highly Sensitive Person Survival Guide karya Ted Zeff, ada beberapa tips yang bisa kita terapkan untuk menyeimbangkan sensitivitas kita. 1. Menjadi sensitif saat diperlukan. Dalam kehidupan yang serba cepat, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang membuat kita merasa terjepit. Keseimbangan antara kesibukan dan waktu santai menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, penting untuk berkompromi. Setiap individu memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda, sehingga kemampuan untuk menemukan titik tengah menjadi kunci dalam menjalin hubungan yang harmonis. Misalnya, saat berada di tengah keramaian, kita mungkin merasa cemas atau tidak nyaman. Dalam momen seperti ini, penting untuk tidak menyimpan perasaan tersebut sendiri. Mengkomunikasikan kebutuhan kita dengan cara yang sopan dan jelas dapat membantu orang lain memahami situasi kita. Mungkin kita bisa berkata, "Maaf, saya merasa sedikit kewalahan di sini. Bisakah kita mencari tempat yang lebih tenang untuk berbincang?" Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga kesejahteraan pribadi, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi semua orang. Langkah sederhana ini dapat menjadi jembatan untuk menciptakan ruang yang lebih seimbang, di mana setiap orang merasa dihargai dan didengar. Menghadapi dunia yang penuh dengan kebisingan dan kesibukan, menemukan waktu untuk diri sendiri juga sangat penting. Luangkan waktu sejenak untuk bernafas, menjauh dari hiruk-pikuk, dan melakukan hal yang kita nikmati. Dengan begitu, kita dapat kembali dengan pikiran yang lebih jernih dan energi yang lebih baik. Keseimbangan adalah perjalanan yang berkelanjutan. Dengan berkompromi dan berkomunikasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Dalam era informasi yang begitu melimpah, tayangan televisi menjadi salah satu sumber hiburan utama bagi banyak orang. Namun, tidak semua konten membawa dampak positif. Oleh karena itu, penting untuk cermat dalam memilih apa yang kita tonton. Tayangan yang mengandung kekerasan atau ketegangan emosional dapat menambah beban mental dan mengganggu ketenangan pikiran kita. Mengurangi waktu menonton televisi, terutama konten yang negatif, dapat membantu menciptakan suasana mental yang lebih sehat. Cobalah untuk menggantinya dengan program yang menginspirasi, mendidik, atau yang memberikan hiburan tanpa merusak ketenangan batin. Hal ini tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga mendorong kita untuk lebih aktif dalam mencari kebahagiaan dan kesejahteraan. Selanjutnya, penting untuk menentukan waktu yang realistis dalam menghadapi tantangan yang dapat menguras pikiran. Mengatur prioritas dan memberi diri kita kesempatan untuk beristirahat adalah langkah bijak. Jangan ragu untuk membagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Ini akan membantu kita merasa lebih terkendali dan mengurangi rasa cemas. Menciptakan kebiasaan pagi yang positif juga dapat berkontribusi besar dalam membangun suasana hati yang baik sepanjang hari. Mengawali hari dengan meditasi, olahraga ringan, atau membaca buku inspiratif dapat memberikan energi positif dan mempersiapkan pikiran kita untuk menghadapi tantangan. Kegiatan-kegiatan ini membantu membentuk pola pikir yang lebih optimis dan fokus. 2. Mengelola pikiran secara seimbang. Mengelola pikiran merupakan kunci utama dalam menghadapi situasi yang tidak nyaman. Dalam interaksi sehari-hari, kita sering bertemu dengan berbagai karakter dan latar belakang yang berbeda. Setiap orang membawa pengalaman hidup yang unik, yang membentuk cara mereka berperilaku dan bereaksi terhadap situasi tertentu. Menyadari dan menerima perbedaan ini adalah langkah awal untuk mengurangi rasa sakit hati. Ketika kita memahami bahwa orang lain mungkin berperilaku dari sudut pandang yang berbeda, kita dapat mengurangi kecenderungan untuk merasa tersakiti atau tersinggung. Misalnya, saat menerima kritik, alih-alih bereaksi defensif, kita bisa mencoba melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan berusaha memahami niat di balik kritik tersebut, kita dapat merespons dengan lebih bijak dan terbuka. Berpikir positif terhadap orang lain, bahkan dalam situasi sulit, juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental kita. Memilih untuk melihat sisi baik orang lain, meskipun mereka mungkin tidak selalu bersikap baik kepada kita, membantu membangun ketahanan mental. Pikiran positif bukan hanya memperbaiki cara kita memandang orang lain, tetapi juga memberi dampak positif pada diri kita sendiri. Memaafkan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain,
adalah proses penting yang membantu kita melepaskan beban emosional. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi lebih kepada melepaskan perasaan negatif yang dapat menghambat pertumbuhan kita. Dengan memaafkan, kita memberikan ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan merasakan kedamaian. Kita seringkali terjebak dalam harapan akan kesempurnaan, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada yang sempurna. Ketika kita merasa mudah tersinggung, ada baiknya untuk mengambil langkah mundur dan tidak cepat menghakimi orang lain. Setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan tekanan yang mungkin tidak kita ketahui. Fleksibilitas dalam berpikir dan berinteraksi adalah kunci untuk membuka diri kita terhadap pandangan baru. Dengan bersikap terbuka, kita dapat melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, yang seringkali membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman. Misalnya, ketika berhadapan dengan kritik atau komentar yang menyakitkan, berusaha untuk memahami motivasi di balik pernyataan tersebut dapat membantu kita merespons dengan lebih tenang. Mengambil waktu untuk merenung dan menulis pikiran di jurnal harian juga merupakan cara yang efektif untuk mengelola emosi dan menemukan kedamaian. Ketika kita mencurahkan isi hati dan pikiran ke dalam tulisan, kita memberikan ruang bagi diri kita untuk memproses perasaan. Proses ini tidak hanya membantu meredakan stres, tetapi juga memperjelas pemikiran dan perasaan kita. Menambahkan elemen musik yang menenangkan saat menulis dapat meningkatkan pengalaman refleksi ini. Melodi lembut dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk berpikir jernih, membantu kita untuk lebih terhubung dengan diri sendiri. Kombinasi menulis dan mendengarkan musik memberi kita kesempatan untuk lebih memahami diri, sekaligus menenangkan pikiran yang mungkin sedang kacau. Dengan menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, berlatih fleksibilitas dalam berpikir, dan meluangkan waktu untuk refleksi, kita dapat membangun kesehatan mental yang lebih baik. Ini memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan pikiran yang lebih terbuka dan hati yang lebih lapang. 3. Menebarkan energi positif. Tebaran energi positif di sekitar kita memiliki dampak yang luar biasa, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Ketika kita memilih untuk menyebarkan kebaikan dan sikap positif, kita berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung. Hal ini dimulai dengan keberanian untuk berbagi perasaan secara jujur. Menyampaikan apa yang kita rasakan dengan tulus tidak hanya memperkuat hubungan interpersonal, tetapi juga menciptakan kepercayaan di antara kita. Ketika kita mendorong diri untuk berpikir baik tentang orang lain, kita mengubah cara kita memandang dunia. Alih-alih terjebak dalam pemikiran negatif, kita mulai melihat potensi dan kebaikan dalam diri setiap individu. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki suasana hati kita, tetapi juga mendorong orang lain untuk berperilaku lebih positif. Energi positif itu menular. Ketika kita menunjukkan kebaikan, kita seringkali mendapatkan balasan yang sama dari orang di sekitar kita. Menciptakan lingkungan yang harmonis juga berarti memperhatikan dampak dari tindakan dan kata-kata kita. Dengan berusaha untuk bersikap suportif dan menginspirasi orang lain, kita membantu membangun komunitas yang lebih solid. Misalnya, memberi pujian ketika melihat seseorang melakukan hal baik, atau menawarkan bantuan saat dibutuhkan dapat memperkuat rasa saling menghargai. Selain itu, penting untuk ingat bahwa energi positif tidak hanya berasal dari interaksi dengan orang lain, tetapi juga dari cara kita merawat diri sendiri. Ketika kita menjaga keseimbangan emosi dan kesehatan mental, kita lebih mampu menebarkan energi yang baik kepada orang lain. Ini menciptakan siklus positif yang terus berlanjut, di mana kebaikan dan dukungan saling mengalir. Sensitivity is not a weakness, but a strength that allows us to connect deeply with ourselves and others. Dengan menerapkan tips ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih seimbang dan resilient, siap menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih tenang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di konten berikutnya.